Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya calon peternak. Baik dulur-dulur, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa hal tentang ayam ya lur ya. Jadi apa saja yang dibutuhkan untuk di peternak pemula, karena di sini saya hanya memberikan edukasi kepada peternak pemula, khususnya seperti saya dan juga kawan-kawan yang masih mau belajar beternak. Jadi di sini itu bukan saya membuat konten untuk semata-mata untuk cari muka atau gimana, tapi di sini memang saya ingin belajar bareng ya lur ya. Kita diskusi di sini. Jadi kalau misalkan ada dulur-dulur yang ingin bertanya, ingin mengkritik informasi yang saya berikan, silahkan tulis di kolom komentar ya lur ya. Komentar ora apa-apa ngono kuwi. Jadi untuk yang pertama itu adalah menentukan materi ayam. Jadi ayam apa atau unggas apa yang ingin dulur-dulur itu ternak. Misalkan kita ingin fokus di ayam kampung, karena alasannya apa? Misalkan alasannya di daerah masing-masing itu pesanannya itu tinggi, terus harga juga tinggi, maksudnya harga juga stabil. Jadi kita tentukan di peternak ayam kampung. Nah setelah itu silahkan dikoreksi masing-masing. Kalau misalkan jenengan niku ternak ayam kampung asli ya AKA, itu bagaimana bisa panen berapa bulan dan juga bisa menghasilkan berapa. Jadi itu juga harus jadi pertimbangan dulur-dulur semua. Kalau misalkan dulur-dulur itu sudah menentukan di ayam, kita hitung, kita perinci itu hasilnya segini. Ya kalau ayam kampung itu enak lur ya. Jadi untuk di pakan juga ala kadarnya juga mau ya toh. Terus ayam itu memang pertumbuhannya lambat, tapi kalau dikasih bekatul tok lur ya, maksudnya hanya dikasih bekatul saja itu pertumbuhannya juga sama yang dikasih pur. Ya memang perbedaannya sedikit. Tapi saya dulu pernah AKA tak kasih full pur itu memang cepat besar, tapi setelah itu saya campur bekatul, saya campur polar, itu bobotnya juga berkurang. Jadi yang namanya pakan itu harus stabil ya. Ya misalkan sekarang kita kasih pur, nanti dicampur tepung jagung dan lain-lain. Tapi kalau untuk produksinya gimana untuk AKA? Nah itu yang masih jadi pertanyaan. Sudah sering saya katakan kalau di produksi atau di perkembangan ayam kampung itu memang agak sedikit lambat, tapi harganya di sini juga alhamdulillah lumayan loh ya. Jadi nggak pernah itu turun banget, nggak pernah naik banget. Ya naik pernah, tapi kan cuma seperti itu di hajatan, di bulan-bulan tertentu, di bulan Maulud kan gitu. Jadi kalau di harga itu saya rasa itu masih cukup stabil kalau ayam kampung, cuma pertumbuhannya lambat. Tapi kalau rasa memang tidak pernah bisa dibohongi lur. Ayam KUB sama ayam kampung itu beda lur kan rasa. Tapi kan kita nggak bisa memenuhi pesanan terlalu banyak kalau bisa kita pakai ayam kampung. Apalagi kita ternak sendiri. Kecuali kita bisa ngambil ke pedagang-pedagang atau ke rumah-rumah, itu bisa mungkin mencukupi. Tapi kan itu tidak bertahan terlalu lama. Jadi itu saya serahkan kepada dulur-dulur semua, mau terjun di AKA atau KUB atau di Elba itu terserah. Nah ini poin yang kedua, tidak main di persilangan dulu. Jadi dulur-dulur itu ya ternak tapi jangan pernah main di persilangan dulu, karena di persilangan itu hanya untuk mereka yang banyak modal ya, terutama yang mereka misalkan mengembangkan KUB itu sudah jadi mereka bosen pengen inovasi. Ya saya rasa gitu, mereka hanya bosen ingin mencari kegiatan, jadi mereka pengen inovasi karena modal juga sudah ada kan, sudah mendapat untung juga. Jadi mereka membeli beberapa ayam untuk dipersilangkan itu. Makanya kalau untuk pemula saya harap dulu jangan main di persilangan dulu, karena resikonya juga cukup besar loh ya. Ya meskipun nanti kita beli, kita jadikan, kita persilangkan itu hasilnya bagus, tapi kalau soal rasa konsumen itu tidak pernah bisa bohong lor, ya kan. Ya mungkin di depan kita iya bobotnya lumayan, terus ya ini ayam kampung beneran, tapi kalau di soal rasa untuk mereka yang para konsumen itu tidak bisa bohong lor, beneran. Nah kalau dulu mau main di di persilangan ya
silahkan riset sendiri lur ya. Artinya riset ke pasar-pasar untuk mencari informasi dan juga untuk apa ya, biar kita tahu penilaian dari para konsumen itu bagaimana. Tapi kalau kita main di persilangan itu misalkan kita beli Elba lur, kita beli Elba kan telurnya itu banyak ya kan, terus kita mau persilangkan sama Bangkok itu juga yang ya enggak, yang jangan yang ecek-ecek, cuma jangan asal yang keturunan, kita beli yang keturunan bagus. Jadi jangan cuma peranakan sembarang, jadi harus dipertimbangkan juga karena itu untuk jantan. Jadi kita beli Bangkok misalnya 250 sampai 300, terus Elba saja di sini sekitar 150-an lor, itu satu betina, itu entah itu umur 4 bulan atau berapa, pokoknya belum terlalu produksi untuk bertelur. Nah, ayam itu ketika kita misalkan Bangkok sama Elba lor ya, biar nanti hasilnya besar-besar lor ya, jadi cepat dipanen, kita bobotnya kan unggul. Misalkan kita di persilangkan itu anaknya itu mau dibuat indukan, itu juga belum tentu bagus juga lor. Jadi itu maksud saya, untuk tidak main di persilangan dulu, kita nikmati aja lor. Ini misalkan kita kembangkan di KUB, anak-anaknya kita seleksi, kita kasih yang bagus mana, kita seleksi, terus nanti dibelikan pacek apalah biar nanti hasilnya maksimal. Terus kita juga tahu oh ini ayam bagus, ini ayam jelek, jadi ini yang harus dijual ke pedagang, ini yang harus dijual lagi, atau ini yang mau dijadikan indukan. Jadi ya itu tadi, soalnya gini lor, kita itu tidak tahu mereka jual itu ya, misalkan itu hanya untuk di pedagang, misalkan Elba kualitasnya tidak bagus, ataupun KUB banyak lor kualitasnya tidak bagus, misalkan udah diseleksi. Tapi kalau mereka kepepet, kita butuh harga yang harusnya 35 sampai 40 yang dijual ke pasar, itu dia bilangnya itu calon indukan seleksi. Siapa yang tahu? Ya lur, piye leh mar nilai ngono wes. Apalagi untuk pemula seperti kita, jadi jangan mudah seperti itu. Kalau misalkan kita mau beli ya, misalkan sudah diseleksi ya enggak apa-apa, kita beli sekaligus misalkan 10 atau 20 indukan. Padahal itu di harga di pasaran untuk dijadikan pedagang loh ya. Tapi enggak apa-apa, nanti kita seleksi sendiri di rumah. Itu umur 4 sampai 5 bulan itu kan udah ada, mungkin udah banyak yang bertelur, jadi kita beli di umur 3 bulanan. Kita beli 10 atau 20 udah lor, itu diseleksi lagi. Nah, nanti itu bisa dikembangkan dulu, jadi jangan asal main oh ini harganya sepaket, itu mahal banget kalau di sini lor, beneran mahal banget. Jadi ya itu tadi kalau untuk di persilangan. Dan selanjutnya kita ke yang poin ketiga, jadi kembangkan dulu, yaitu kalau misalkan kita udah beli, misalkan kalau kita kepepet itu beli satu paket, itu kita kembangkan. Setelah kita kembangkan, kita seleksi dulu lor, ini mau dijadikan apa, ini oh gini. Tapi kalau ini yang penting ini satu peranakan itu lor, itu jangan nantinya jangan diambil jantan sama betina, karena itu nanti merusak keturunan. Jadi ambil saja, kalau yang satu keturunan ini kita ambil betinanya, terus di kandang dua misalkan kita ambil jantannya saja. Maksudnya jangan di keturunan, kalau bisa kita cari pacak itu di luar, jangan yang satu apa lor ya, satu telur, maksud saya satu kerumunan. Lanjut untuk hal yang paling rawan lor ya, paling rawan gagalnya itu adalah di pengembangan. Jadi kalau kita mau beli kalau mau menentukan mau beli persilangan itu silahkan, tapi hal yang paling sulit adalah pengembangan. Kita kembangkan dulu apa yang ada, jadi tidak usah gusa-gusu. Kalau sudah kita kembangkan, kita berhasil mengembangkan ini, kita main di lain. Maksudnya main di lain itu kita bisa beli persilangan, kita bisa beli misalkan ayam australop untuk nantinya dijadikan pengembangan, atau kita bisa diproduksi lagi di sini untuk dijual, untuk dikembangkan di daerah kalian. Harganya juga lumayan loh ya, nanti apalagi belum ada yang punya, seperti itu.
Ya mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang ingin tanya-tanya, ingin belajar bareng kita di kolom komentar ya, lor ya. Jangan lupa like juga, jangan lupa share dan subscribe juga lor, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.